Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya seperjuangan, keberadaan antum hari ini tentunya mengundang ya, tergerak untuk senantiasa mengawali paginya dengan keberkahan, karena ketika seorang hamba mengawali paginya dengan penuh keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencurahkan berkah-berkah selanjutnya di siang dan di sore. Maka ayah bunda bang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ayah bunda bang kakak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini ya, sedikit tidak banyak yang akan saya sampaikan terkait mungkin adalah mindset ya, mindset di dalam menghafal Al-Qur'an. Karena kita semuanya di sini di kajian 1 Doa ini semuanya kita sudah menghafal Al-Qur'an. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa hari ini satu hari satu ayat masih gampang lupanya gitu ya. Masih ya sudah hafal pun nomor ayatnya, artinya per kata. Kemudian 1 pekan, 2 pekan selesailah ujung ayat itu, maka lupa juga ya. Maka tidak maksimal juga. Nah, itu yang sekarang yang kita temukan ya. Tidak hanya kita saja, tetapi pada umumnya para penghafal Al-Qur'an yang mereka menghafal Al-Qur'an itu juga prosesnya sama ya. Mereka juga dulu mengawali yang mungkin hari ini kita di antara kita ada yang sudah hafal 5 juz ya, ada yang sudah hafal 15 juz. Tetapi semuanya prosesnya sama. Susah-susah kita hari ini juga mereka rasakan di masa lampau. Ya, nah, maka ayah bunda bang kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sempat membaca karya ulama muda kita, beliau namanya Syekhul Basir ya. Beliau membuat karya tulisan judulnya Kun bil Quran ya, artinya di dalam buku itu ada ya, setelah saya baca lalu kemudian saya merenung gitu ya. Ternyata ada 3 pondasi kata beliau, ada 3 pondasi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang jika ingin disebut sebagai penghafal Al-Qur'an. Ya. Maka di sini semuanya kita adalah para penghafal Al-Qur'an insyaallah ya. Karena hafal 1 hari 1 ayat ya, walaupun belum hafal 1 juz, belum hafal 2 juz, tetapi kita setelah menyandang status para penghafal Al-Qur'an. Maka ibu bunda kakak dan mati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pondasi yang harus kita yang harus kita penuhi, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang sebagai seorang penghafal Al-Qur'an. Apa yang pertama ya bunda kakak dan mati Allah dan semuanya adalah al-muhafazah. Al-muhafazah ini adalah mereka yang senantiasa menjaga lafaznya. Mereka yang senantiasa menjaga lafaznya. Jadi mereka yang penghafal Al-Quran, mereka menjaga lafaznya. Lafaznya apa? Misalkan, ayah bunda bang kakak telah ngafal ayat misalkan surah Abasa. Abasa wa tawalla. Maka dijaga lafaznya. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Ini gitu kan proses. Maka di situ kita senantiasa untuk menjaga lafaznya itu. Baik di ayatnya, baik di artinya. Maka gimana seseorang itu biar nggak gampang lupanya? Memang manusiawi ya. 1 ayat yang mungkin hari ini baru kita kenal gitu ya, baru kita masukkan dalam pikiran kita, maka dia akan mudah lepas. Alasannya apa? Nanti di dalam hadis riwayat Rasulullah SAW ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa ya bunda bang rahmati Allah? Yang kedua adalah mu'ahadah. Al-mu'ahadah itu adalah senantiasa mereka berpegang teguh dengan ajarannya. Jadi kita meyakini ayat itu ya. Misalkan ayatnya surah An-Naba, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai. Lalu kita di situ adalah pondasi yang kedua al-mu'ahadah. Mu'ahadah ini adalah senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Artinya kita adalah orang-orang yang menghindari neraka jahanam.
Jangan kita menghafal Al-Quran masih banyak maksiatnya. Maksiat itu tidak biasa kita satukan dengan Quran, karena Quran itu sudah suci. Maka kenapa seseorang itu ketika dia bermaksiat lemah hafalannya, lupa hafalannya? Kenapa? Karena maksiat. Tidak bisa yang suci itu kita campur dengan yang kotor. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan, satu dosa yang kita lakukan itu menjadi titik hitam dalam hati kita. Dia akan menyebar, dia akan melebar kalau kita tidak sucikan dia. Ya. Maka kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran. Bahkan kita menghafal Al-Quran juga harus kita siapkan hati yang bersih, ya, agar hafalan itu bisa lama di dalam hati kita. Kenapa hafalan itu tidak bisa lama di dalam hati kita? Ya mungkin buat dosa kita yang banyak. Mungkin kita yang masih muda melakukan maksiat. Maksiat apa aja itu? Ya pokoknya maksiat. Menunda sholat, ya satunya. Kemudian apa lagi? Ya, mungkin berinteraksi dengan lawan jenis kepada para anak-anak muda ini. Semuanya bentuk maksiat adalah bentuk kelalaian kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua pondasinya, Bunda Bang Kalimati Allah. Lalu kemudian yang ketiga apa? Al-mudawamah. Al-mudawamah ini adalah senantiasa hidup, ya, bersamanya dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Di al-mudawamah ini kita betul-betul apa? Kita betul-betul senantiasa hidup, senantiasa menghidupkan ayat Quran itu dalam hati kita, senantiasa menghidupkan ayat Quran itu dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, tetap Al-Quran itu selalu bersama kita. Maka ini pondasi yang harus yang harus dibangun oleh para penghafal Al-Quran. Apapun kegiatannya, bawa Quran. Gimana kan Qurannya saya besar gitu. Ada Quran kecil, Quran buat murojaah, khususkan Quran. Bahkan ini juga saya sendiri pribadi pun berupaya gitu, untuk senantiasa menjadikan ini pondasi yang tiga ini. Ketika kita menghafal Al-Quran, ini adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh seorang penghafal Al-Quran. Ketika rukun ini, maka dia akan pantas disebut sebagai apa? Disebut sebagai al-hafiz.